Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zona Belajar Mandiri. Selamat pagi anak-anak semua. Silakan bagi anak-anak yang belum subscribe, klik subscribe. Jangan lupa pijit tanda lonceng agar semua bisa mendapatkan kiriman video pembelajaran terbaru dari admin. Anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Hari ini kita akan membahas tentang bumiku. Subtema 1, pokok bahasan perbedaan waktu dan pengaruhnya, serta memperkirakan informasi dari judul teks non-fiksi. Perhatikan percakapan Siti dan Udin di bawah ini. Din, wah seru sekali ya permainan kita hari ini. Sayang sekali hari sudah sore. Ayo kita pulang. Siti, iya seru sekali. Seandainya kita dapat terus bermain sepanjang hari, pasti akan sangat menyenangkan. Udin, iya betul. Tetapi malam pasti akan tiba dan kita harus segera pulang. Siti, betul Udin, pasti akan susah bermain bola ketika malam. Mengapa ada siang dan malam? Udin, ayo kita cari informasinya teman-teman. Memperkirakan informasi dari judul teks non-fiksi. Judul adalah kepala teks yang dapat menyiratkan secara pendek isi dari suatu teks. Kita dapat mengetahui perkiraan isi teks dengan mengetahui makna kata kunci dalam suatu judul bacaan. Menurutmu, apa kata kunci dari judul teks berikut? Perbedaan waktu di Indonesia. Apa makna kata kunci tersebut? Menentukan kata kunci pada judul teks non-fiksi. Informasi dari sebuah teks dapat dicari dengan mengidentifikasi kata kunci yang terdapat pada judul suatu bacaan. Kata kunci merupakan kata yang mewakili informasi-informasi yang penting yang terdapat pada suatu teks. Rotasi bumi dan akibatnya. Perhatikan gambar di samping. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Akibat rotasi bumi antara lain: 1. Terjadi siang dan malam. 2. Perbedaan waktu di bumi. 3. Gerakan semu harian matahari. 4. Perubahan arah mata angin. Gerak semu matahari mengesankan seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat. Sebenarnya, bumilah yang bergerak pada porosnya, sehingga seolah-olah benda langit di sekitarnya bergerak. Perhatikan gambar siang berikut ini. Pada siang hari, segala aktivitas manusia sedangkan pada malam hari, pergerakan manusia serta
makhluk hidup lainnya sangat terbatas karena suasana yang gelap. Siang dan malam terjadi karena adanya atau pengaruh dari rotasi dan revolusi bumi. Perbedaan wilayah waktu di bumi. Perbedaan waktu di bumi merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Setiap satu kali berotasi, bumi berputar 360 derajat. Perputaran 360 derajat tersebut ditempuh dalam waktu sekitar 24 jam. Maka, setiap 1 jam, bumi berputar sejauh 15 derajat. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 141 bujur timur. Sehingga panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Jika setiap 15 derajat terdapat selisih waktu 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Tengah, dan waktu Indonesia bagian Timur. Menurutmu, jika di Jakarta jam 08.30, maka jam berapa di kota berikut? A. Semarang, Palangkaraya, Kendari. Perhatikan gambar berikut. Pembagian waktu di Indonesia. Waktu Indonesia bagian Barat. Contohnya di Batu Sangkar, Sumatera Barat, hari ini pukul 05.00. Nah, pada saat ini sayup-sayup terdengar ayam berkokok. Buyung menggeliat, malas untuk membuka matanya. Sejuk pagi masih terasa. Akan tetapi, Buyung harus segera bangun untuk menunaikan ibadah dan bersiap-siap ke sekolah. Sementara di Mamuju, Sulawesi Barat, yaitu waktu Indonesia bagian tengah, waktu menunjukkan pukul 06. Alang mengayuh sepeda menuju sekolah. Cukup 20 menit mengayuh, ia sudah tiba di sekolah. Masih ada waktu 10 menit sebelum bel masuk berbunyi. Alang selalu datang lebih awal agar ada waktu untuk bermain dengan teman-teman sebelum mulai belajar. Jadi, antara Batu Sangkar, Sumatera Barat, dengan Mamuju yang ada di Sulawesi Barat, terjadi perbedaan waktu kurang lebih 1 jam. Lain lagi ceritanya dengan di Jatiloto, Maluku Utara, yang menunjukkan pukul 07. Perti membaca sekilas soal di kertasnya dengan tersenyum. Hari ini ulangan matematika pada jam pertama. Kemarin sore, Perdi sudah belajar dengan teman-temannya. Ia yakin soal yang diberikan Pak Sami dapat dikerjakannya dengan mudah. Dari ketiga bacaan di atas, terdapat perbedaan masing-masing daerah pembagian waktu sekitar 1 jam. Waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Indonesia bagian Tengah, dan
pukul 21 waktu Indonesia bagian timur. Di Batu Sangkar, Sumatera Barat, waktu menunjukkan pukul 19.00. Buyung mengambil nasi dan sayur. Buyung dan keluarganya makan malam bersama. Pada waktu makan malam, mereka biasa bertukar cerita tentang kegiatan hari itu. Buyung bersyukur ayah dan ibu selalu menemaninya setiap malam. Waktu makan malam selalu menjadi waktu yang dinanti. Sementara waktu di Mamuju, Sulawesi Barat menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Alang sedang mengerjakan PR. Tidak terlalu banyak PR hari ini. Alang sudah mengerjakan sebagian tugasnya sejak beberapa hari yang lalu. 1 jam lagi, Alang harus bersiap-siap tidur. Pada hari esok, ibu tidak mengizinkan Alang menonton televisi. Alang paham ibu ingin dia berkonsentrasi dalam belajar. Jailolo, Maluku Utara, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia bagian timur. Hujan rintik-rintik masih terdengar di luar. Dingin udara malam mulai terasa. Ferdi sudah akan berselimut di tempat tidurnya. Kantuk mulai datang. Tetapi Ferdi masih mencoba untuk menyelesaikan membaca beberapa halaman bukunya. Ia terbiasa membaca buku sebelum tidur. Namun Ferdi tidak membaca sambil tiduran. Dari ketiga cerita di atas, kita dapat melihat perbedaan waktu yang bisa membedakan perubahan atau perbedaan terhadap kegiatan yang sedang dilakukan oleh manusia sesuai dengan waktu yang terjadi di bagian barat Indonesia, bagian tengah, dan bagian timur. Interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada-nada yang terdapat dalam tangga nada. Interval nada ada yang bernilai 1 dan ada juga yang bernilai setengah nada. Untuk interval nada mayor mempunyai interval 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ini berlaku jika masih normal memakai nada Do atau C, yakni urutan nadanya C, D, E, F, G, A, B, E. Ada dua jenis interval nada, yaitu interval nada harmonis dan interval nada melodis. Interval nada harmonis adalah dua nada yang dimainkan secara bersamaan. Interval nada melodis adalah dua nada yang dimainkan satu nada, kemudian menyusul satu nada lainnya secara berurutan. Tangga nada ialah susunan berjenjang dari nada-nada dasar suatu sistem nada. Diawali dari nada dasar sampai dengan nada oktavnya, yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, dan Do. Perhatikan lirik dari lagu Ambilkan Bulanmu di bawah ini. Setelah itu, identifikasikanlah interval nada pada lagu Ambilkan Bulanmu dengan nada mayor.
Gunakan gambar interval nada di bawah ini sebagai acuan. Dapatkah kamu menemukan interval nada dalam lagu Ambilkan Bulanku? Interval seperti apa yang kamu temukan dalam lagu tersebut? Kemudian, berlatihlah menyanyikan lagu Ambilkan Bulanku. Nyanyikan dan rekam, kemudian kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Tugas mandiri 1. Apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Berikan contohnya. 2. Apa fungsi atau kegunaan dari kata kunci? 3. Sebutkan akibat adanya rotasi dan revolusi bumi. 4. Apa yang dimaksud dengan gerakan semu harian matahari? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonis minor? Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Di tempat dan lokasi yang sama, Juna Belajar Mandiri Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.